Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Ikuti kami untuk melanjutkan perjalanan kami menelusuri sejarah Konstantinopel dan juga Ottoman. Dan saat ini kami berada di deretan atau garis dari tembok Konstantinopel bagian tembok laut. Dan di belakang saya ini adalah bagian dari tembok laut yang belum direstorasi. Dan ini adalah reruntuhannya, dan sampai hingga saat ini kondisinya masih hancur. Namun banyak dari bagian lain di tembok laut Konstantinopel banyak yang sudah mendapatkan restorasi. Dan ini adalah salah satu dari tower, kalau kita perhatikan ya, salah satu dari tower tembok laut Konstantinopel yang tersisa. Dan kalau kita perhatikan di bagian depannya udah retak dan bolong-bolong. Ini sangat berbahaya. Dan sampingnya ini ada pintu kecil, tapi saya tidak yakin kalau pintu kecil di depan itu adalah alami dari zaman Bizantium. Ini kemungkinan bolong dan kemudian masyarakat menggunakannya sebagai pintu masuk atau pintu gerbang memasuki kompleks. Bagian sampingnya juga sudah bolong ini teman-teman. Dan ini teman-teman, sepertinya bagian ini adalah bekas dari bangunan kafe. Ini. Dan sepertinya digusur oleh pemerintah setempat ya, karena ini adalah bagian dari taman hijau. Dan pohon pinus kecil di depan kita ini sepertinya adalah pintu masuk menuju kafe dulunya. Ini perkakasnya masih berantakan sekali di bagian ini. Kemungkinan pemerintah akan segera melakukan penataan ulang di daerah ini, karena tidak jauh dari sini proses restorasi sudah berjalan dan kemungkinan daerah ini akan segera menyusul untuk mendapatkan restorasi. Ya teman-teman, kalau kita perhatikan, gate dari tembok laut Konstantinopel sudah tidak beraturan lagi, karena masyarakat secara bebas bisa membuat pintu gerbang mereka seperti di depan kita ini, karena memang bagian ini belum mendapatkan restorasi. Seperti di depan kita misalnya, terdapat lubang lagi di bagian tembok Konstantinopel dan bagian ini tertutup. Dan di depan kita ada beberapa masyarakat yang masuk ke kompleks, dan saya pun tidak yakin kalau ini adalah asli gate tembok laut dari Konstantinopel. Ya, teman-teman bisa melihat betapa luasnya taman hijau di depan tembok laut Konstantinopel, dan kemudian ada jalan raya yang sangat luas dan dua arah pula, dan kemudian sesudah itu ada tempat parkir kendaraan, dan masih ada taman hijau kembali, dan baru ada Laut Marmara. Dan dulunya tembok laut ini bersentuhan dengan bibir laut. Ya teman-teman, kita lihat lebih dekat ini penampakan dari gate yang tadi kita lihat, dan saya tidak yakin apakah ini asli dari zaman Konstantinopel atau masyarakat membuatnya sendiri. Ini dia. Dan di daerah sini saja itu terdapat banyak sekali gate seperti ini yang kemungkinan dibuat oleh masyarakat. Nah, di depan sebelah kanan itu juga ada lagi. Dan ini penampakannya teman-teman, dan saya yakin ini adalah dibuat oleh masyarakat karena memang kondisi tembok yang sudah banyak retak dan berlobang, dan akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat gate
mereka sendiri agar tidak berjalan jauh. Dan saya yakin jika pemerintah nantinya sudah melakukan restorasi di wilayah ini, maka gate-gate yang begitu banyak ini akan ditertibkan dan pemerintah akan membangun gate sesuai dengan referensi sejarah yang ada. Bagian ini misalnya teman-teman, ini adalah pintu gerbang dari tembok laut Konstantinopel yang menuju ke pemukiman warga. Dan kalau kita perhatikan ini atasnya juga hampir sama dengan bagian yang ini tadi, hanya yang sebelah sana tertutup. Tapi masih bagian depannya itu masih ada seperti tiang penyangga. Nah, ini langsung masuk ke pemukiman warga. Dan bagian tembok ini adalah yang masih alami. Dan ini adalah sisa-sisa dari reruntuhan tembok laut Konstantinopel yang sampai saat ini bagian ini belum mendapatkan restorasi, sehingga langsung berhadapan dengan rumah warga. Dan posisi dari rumah warga itu di atas ya, tanahnya itu lebih tinggi.